Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa semuanya, kali ini saya berada di Desa Tamiajeng, tepatnya di wilayah Trawas ya. Di tempat ini ada salah satu tempat yang khusus untuk para raja gitu teman-teman ya. Dan di belakang kita sudah dibangun gapura masuk ala kerajaan gitu, pakai susunan batu bata ya. Dan kita langsung menuju ke tempat pemandian Raja Majapahit. Seperti ini keberadaannya ya, sangat nyaman sekali. Ini berada di Desa Tamiajeng. Ya. Nah seperti ini tampaknya. Ini tampak dari jalan raya ya, jalan desa. Jadi sudah dibangun gapura masuk. Nah, lokasinya berada di depan sana teman-teman, di bawah pohon beringin yang sangat besar, dan kita akan melihat seperti apa sih pemandian raja di waktu itu gitu ya. Kalau seorang raja itu tidak asal memilih tempat, biasanya gitu teman-teman ya, tidak asal memilih tempat, pasti tempat itu sangat potensi sekali gitu, baik dari segi spiritualnya gitu ya, daya energinya pasti sangat kuat sekali. Oke, seperti ini kita masuk di gapuranya ya. Sugeng Rawuh Wisata Sumber Beji. Nah, di situ ada tulisan Wisata Sumber Beji. Sangat besar sekali ya, pohon beringinnya sangat besar sekali. Kalau melihat dari besarnya pohon beringin ini, yang pasti lokasi ini, Sumber Beji ini sudah sangat tua sekali teman-teman ya. Ini pohon beringinnya sangat besar sekali, dan juga kita sempat tanya-tanya ke warga di area ini juga terkenal wingit gitu atau angker. Oke, seperti ini. Wih, agak serem ya. Kita berada di belakangnya ini, belakang pemandian dari Sumber Beji. Kita lihat-lihat dulu. Sumbernya berada di sini teman-teman ya. Ini coba kita lihat sumber yang utama ya. Kita lihat sumber yang utama. Sumbernya kecil tapi bening dan bersih gitu. Ya, sumbernya seperti itu sumber yang utama, terus ngalir ke sana. Nah, di bawah situlah tempat pemandian raja. Yuk kita lewat sini lagi ya. Penasaran juga seperti apa sih pemandian Raja Majapahit. Ini berada di wilayah kaki Gunung Penanggungan teman-teman ya, atau Puncak Pawitra, di mana Puncak Pawitra itu merupakan sudut sentral peribadatan di masa kerajaan gitu. Batunya juga unik ya, kayak bentuk batu-batu altar gitu. Apa ini dulunya merupakan jalan kuno ya? Ya mungkin ini merupakan jalan kuno nih teman-teman. Oh itu, kayak sengaja ditata gitu ya. Batu-batu yang besar ini kayaknya sengaja ditata untuk lewat lah. Nah, inilah pemandian Raja Majapahit yang sangat kuno sekali di bawah pohon beringin yang sangat besar. Nah, itu jalatwaranya masih apa ya, bisa dibilang mungkin paling kuno ya, karena nggak ada motif gitu. Kalau batunya yang bersejarah ini hilang, ya nggak bakalan ada sejarah di tempat ini gitu. Nah, itu jalatwara ya. Terus ini juga merupakan bagian dari batu candi. Ini kayaknya lebih kuno teman-teman ya, karena jalatwaranya nggak ada motif. Biasanya ada motif naga gitu. Ini polos. Wow, bening banget airnya ya.
Ini ada Mas Wafa ya. Lava. Ya, Kang. Ya. Boleh minta informasi terkait tempat ini, Kang? Ya, untuk tempat ini merupakan salah satu petirtaan kuno ya. Kemungkinan adalah era dari Airlangga yang satu seumuran dengan Jolotundo. Begitu. Kalau saya membaca beberapa literatur ya. Terus di sini pun terbukti karena banyaknya peninggalan-peninggalan kuno juga di lokasi ini. Seperti terdapat Jaladwara, terus ada Lapi Arca atau bagian bawah dari Arca. Terus ada juga warga menyebutnya itu sebagai batu ini ya, batu sumber beji. Jadi ini merupakan batu bejinya, katanya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ini adalah sebuah bagian dari struktur petirtaan kunonya. Nah, seperti ini ya. Untuk beji itu kira-kira penjelasannya apa? Kalau menurut Jawa kuno ya, untuk bahasa Jawa kuno, beji sendiri berarti sumber. Tapi kalau Jawa Baru, beji itu kalau bahasa Jawa itu ungkal atau untuk mengasah. Nah, gitu. Jadi banyak warga-warga pada zaman dahulu itu menyebut beji itu dari dua arah. Ada yang menyebutnya beji sebagai sumber, ada juga yang menyebutnya beji sebagai ungkal atau untuk mengasah peralatan dapur biasanya ya. Terus di sini pun ada beberapa Jaladwara, Kang. Nah, ini adalah bukti kalau di sini adalah sebuah petirtaan karena terdapatnya Jaladwara. Ini ya, untuk lubangnya bisa terlihat. Jika mungkin dibalik ukurannya mungkin hampir semirip dengan yang ada di sana. Karena Jaladwara merupakan pancuran air atau sebuah saluran air. Gitu. Terus di sini pun ada peninggalan kuno, sepertinya juga berbentuk relief tapi yang sangat disayangkan sudah aus. Nah, yang ini ya untuk sebuah penjelasannya ya. Terus di sini pun ada pecahan dari Jaladwara juga. Di sini pun ada dua buah Lapi Arca yang sangat disayangkan. Untuk yang ini sudah tinggal separuh ya. Tinggal separuh, tapi sebenarnya ini adalah bulat. Biasanya di bawahnya ini berbentuk seperti bunga teratai. Yang sangat disayangkan sudah aus. Untuk kayak altar gitu, Kang ya. iya, Padmasana ya. Padmasana Arca atau mungkin biasa disebut Lapi. Nah, untuk yang lebih jelas yang sebelah sini terlihat bulat ya. Nah, seperti ini. Ini adalah Padmasana atau Lapi Arca. Terus di sini pun juga ada bukti bahwa ini peninggalan Jawa zaman dahulu adalah sebuah batu dakon dengan lubang-lubang ya sebagai titik mongso atau penanggalan Jawa pada zaman dahulu untuk mengetahui waktu tanam dan juga waktu panen pada zaman dahulu atau mengetahui musim. Kalau kata rekan-rekan katanya itu BMKG pada zaman dahulu ya. Seperti itu. Terus untuk sumber airnya itu yang asli ada di sebelah sana, cuma dialirkan ke lokasi ini. Tapi mungkin bisa diantar ke lokasi Oke, yang utama kan gitu kan. Ya, untuk lokasinya di sebelah sini, cuman untuk peninggalan-peninggalannya sudah tidak ada. Kalau pada waktu zaman era kolonial Belanda zaman dahulu di lokasi ini juga terdapat beberapa peninggalan batu bata kuno ya, tapi sekarang sudah tidak ada, entah terpendam ataupun raib. Oh, sempat ada batu bata kuno gitu kan? Iya, saya melihat di foto era zaman kolonial Belanda pada zaman dahulu di lokasi sumber ini, selain terdapatnya batu bata kuno di lokasi ini, batu-batuan andesit itu zaman dahulu cukup banyak dan dililit oleh akar-akar pohon. Salah satu pohon yang cukup besar itu juga itu merupakan sebuah pohon yang cukup unik juga. Untuk yang ada di sebelah dari sumber tadi itu terdapat 3 pohon yang jadi satu. 3 pohon jadi 3 pohon jadi itu satu. Bukan hanya pohon beringin berarti ya? Bukan, itu ada pohon beringin, terus pohon ambulu juga, terus sama pohon tangan-tanganan kata warga. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia saya kurang paham ya untuk namanya. Ya seperti itu. Di masa kerajaan Airlangga. Airlangga, terus dilanjutkan di era kerajaan Majapahit karena zaman dahulu di sini terdapatnya batu bata kuno. Otomatis batu bata kuno itu menandakan bahwa lokasi ini selain dari era Raja Airlangga itu diteruskan atau mungkin dirawat lagi, dibenahi di era kerajaan Majapahit karena pada waktu itu di lokasi ini juga merupakan salah satu dampak dari letusan Gunung Kelut. Jadi masih terpendam gitu ya.
Kemungkinan di bawah sini masih ada peninggalan batu bata kuno atau mungkin batu-batuan andesit yang masih terpendam gitu. Dan masih disakralkan hingga saat ini. Pernah dilakukan ekskavasi apa belum Kang untuk lokasi tempat ini Kang? Kayaknya belum, soalnya ini salah satu lokasi yang disakralkan juga gitu. Terus untuk fakta yang lain di lokasi ini selain disakralkan, untuk sumber airnya ini tidak pernah berlumut kata warga. Tidak pernah berlumut. Jadi sama dengan petirtaan yang ada di Jolotundo. Airnya juga cukup bersih dan juga pernah diteliti memang sama dengan air di Jolotundo untuk kadar pH-nya di lokasi ini. Kang, pernah nggak ketika musim kemarau gitu tempat ini mengalami kekeringan gitu Kang? Sejauh ini ya, kalau saya kan rumah saya agak jauh ya, tapi saya sering ke sini. Sejauh ini belum pernah kering. Dan pada zaman dahulu di era kolonial Belanda di lokasi ini pun airnya dimanfaatkan sebagai tempat tebu ya, untuk perkebunan tebu. Jadi salah satu sumber air ini digunakan Untuk pengairan. zaman era kolonial Belanda gitu. Tapi yang sangat disayangkan kita tidak mengetahui kemegahan dari petirtaan kuno ini. Nggak ada foto itunya Kang ya, waktu masih utuh itu nggak ada ya? Nggak ada, yang ada cuman beberapa jalatwara yang terikat oleh akar pohon pada zaman kolonial Belanda itu.